Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir? Ilham. Siapa lagi? Anwar. Terus? Bapak akan memberikan pertanyaan. Mengapa persatuan penting untuk persatuan bangsa? Kenapa persatuan penting untuk perjuangan bangsa? Sebelum masuk ke materinya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Mengapa persatuan penting bagi perjuangan bangsa Indonesia? Cluenya kan Indonesia memiliki suku dan budaya berbeda-beda. Oleh karena itu, titik-titik mengapa persatuan penting untuk perjuangan bangsa? Tujuan pembelajaran kita adalah untuk bisa menjelaskan latar belakang lahirnya kebangkitan nasional tahun 1908. Dua, menguraikan peristiwa penting dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Dan tiga, menyimpulkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang perjuangan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang pertama, sejarah kebangkitan nasional. Tepatnya pada tahun 1928, yang itu di mana pemuda membentuk suatu organisasi.
Sekarang sejarah kebangkitan nasional dan kedua Sumpah Pemuda. Latar belakang kebangkitan nasional dimulai pada abad ke-20 di mana rakyat mulai pentingnya menanamkan persatuan dalam masyarakat, terutama pada golongan dan ras. Karena di Indonesia itu memiliki ragam banyak sekali. Dan kedua, pengaruh media massa dan organisasi modern. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah secara intelektual dan terorganisir. Jadi perlawanan itu ada satu dengan militer perang, dan kedua dengan intelektual atau dengan pendidikan, dengan pengakuan, contohnya pengakuan dari negara lain itu kan termasuk mengusir penjajah dalam konsep intelektual. Dan organisasinya yang satu sebagaimana yang sudah dituliskan Budi Utomo, adalah organisasi pertama di Indonesia dalam politik dan membahas tentang perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Kedua Syarikat Dagang Islam. Organisasi ini maju pada bidang ekonomi, di mana organisasi ini melawan penjajah jalur ekonomi, jalur perdagangan. Yang ketiga, Indich Party, organisasi politik hampir sama dengan Budi Utomo, tapi ini lebih menggebu-gebu dan berideologi kemerdekaan Indonesia, yang nantinya ini membentuk atau sejarah yang nantinya membentuk BPUPKI. Nanti ada pembahasannya tentang BPUPKI yang membahas tentang lahirnya Pancasila. Yang kedua, Sumpah Pemuda diselenggarakan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928, tepatnya di Jakarta. Dan di mana tujuannya diadakan kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Silakan tanah air Indonesia, yaitu kan Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Di sini disyaratkan bertumpah darah itu jadi hasil dari perjuangan para veteran atau pahlawan dahulu. Jadi kita harus bersatu
dalam tanah air Indonesia. Tanah air yang satu yaitu tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kan sebelum kemerdekaan Indonesia itu belum berbentuk apa-apa, belum berbentuk republik, belum berbentuk perserikatan. Dan setelah adanya kemerdekaan dibentuk perserikatan. Dalam beberapa tahun direvisi lagi, dirubah menjadi Republik Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yaitu di mana bahasa Indonesia itu jadi bahasa nasional. Kalau kan bahasa dunia yaitu bahasa Inggris. Maknanya Pancasila bisa menyatukan berbagai suku dan agama, yaitu dalam contohnya dalam Pancasila kan tidak disebutkan Allah yang Maha Esa, tetapi Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjadi semangat dasar perjuangan kemerdekaan, yaitu dengan contohnya mengingat lagi perjuangan para pahlawan. Ketiga, bahasa Indonesia seperti yang tadi disebutkan menjadi alat pemersatu bangsa dan bahasa nasional. Terakhir, bentuk nasional atau awal perjuangan modern bangsa untuk berubah dari asalnya dijajah, ingin memiliki kemerdekaan di negaranya sendiri. Sumpah Pemuda adalah intinya itu puncak semangat persatuan, di mana seluruh pemuda itu harus disatukan dan tidak boleh dipecah belah. Pesannya jaga semangat persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa ini. Sekarang dibentuk menjadi 6 kelompok, bebas bagi aja tiap kelompoknya menjadi beberapa orang. Sekarang kalian diperintahkan oleh saya untuk merangkum materi tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda, dan setelah itu dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Silakan Bapak beri waktu beberapa menit. Nah, sekarang kalau sudah, Bapak akan perintahkan kalian untuk kalau sudah selesai, silakan nanti kalian untuk membacakan presentasi dari hasil rangkuman kalian. Bisa diawali dengan kelompok 6. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami akan membahas tentang Kongres Pemuda dan lahirnya Sumpah Pemuda. Tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.
pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai organisasi dan daerah berkumpul di Batavia, sekarang Jakarta. Dalam Kongres Pemuda II, mereka menyadari pentingnya persatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam kongres tersebut, pada malam 28 Oktober, dibacakan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu 4. Sekarang kelompok 1. Hari ini kami akan membahas tentang kebangkitan nasional dan peran penting Budi Utomo dalam sejarah Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, namun muncul kesadaran di kalangan pemuda dan pelajar untuk memperjuangkan nasib. Bisa dipahami oleh kelompok lainnya? Itu adalah tentang kebangkitan bangsa yang organisasinya itu Budi Utomo. Sekarang kelompok kedua. Penting saat itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusono yang memunculkan pendirian organisasi untuk meningkatkan pendidikan bagi pribumi. Gagasan ini diterima oleh para mahasiswa Sofia termasuk Suetomo, yang kemudian mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang fokus pada bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Meskipun awalnya hanya terbatas Jawa dan Sekarang materi sudah disampaikan dan tugasnya sudah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi tersebut tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda? Sedikit aja. Kebangkitan nasional 1 kalimat dan Sumpah Pemuda 1 kalimat. Siapa yang bisa? Yang menunjukkannya. 1. Nasional. Kebangkitan nasional adalah suatu pergerakan yang diusulkan oleh para pemuda, yang dimana mereka ingin Indonesia bangkit dari penjajahan. Yang kedua, organisasi ini yang pertama Budi Utomo, yang kedua contohnya Perserikatan Dagang Islam, dan yang ketiga Indi Sukarti. Yang satu bergerak dalam politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga dalam mengusung kemerdekaan. Materi cukupkan sekian, kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.